Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Ya, jadi perhatikan gambar peta negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berkepulauan. Pulau satu dengan yang lain di Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh. Kondisi antar pulau di Indonesia yang berjauhan mengakibatkan kondisi daerah dan penduduknya berbeda-beda. Di Indonesia itu terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Nah, jadi faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia juga berada di antara benua Asia, dan benua Australia. Ini adalah benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Ya, tadi seperti kalian ketahui bahwa Indonesia itu negara yang berkepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Ya, jadi pulaunya sangat banyak. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Ya, jadi
kondisi alam yang di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang berbentuk gunung, ada lautan, dan juga ada dataran rendah atau persawahan. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, itu tadi beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, itu ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Nah, berikut adalah daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa perhatikan ya, jadi dari Provinsi Aceh sampai Papua Barat. Ya, ada 34 provinsi dengan beragam suku bangsa. Nah, alhamdulillah, sekian materi pelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.